Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Waalaikumsalam Seno, warahmatullahi Pak Raden. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita ketemu di Triwise seri ke-8 di Seno Pak Raden dari rekan-rekan sekalian. Kemarin di seri ke-7 kita diskusi tentang hal yang menenangkan, yang menyejukkan, menenteramkan tentang keluarga sakinah. Keluarga rumah itu tempat untuk agar kita tenang gitu. Yang sejuk gitu ya. Tema hari ini agak panas. Jadi beda dengan tema kemarin, agak panas. Kita mau membahas tentang Islam dan Arab atau Islam versus Arab gitu kan. Kita pengen menguak apakah kalau orang tidak suka tentang Arab, apakah dalam konteks negara, konteks ras, konteks suku bangsa itu bisa diartikan sungguhnya dia ini yang tidak suka adalah Islam. Jadi orang benci Arab itu, nyinyir tentang Arab, sinis tentang Arab, itu sebetulnya dia sinis tentang Islam. Pengantar diskusi saja sebelum ke Pak Raden dan Kiseno, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kan muncul narasi-narasi macam-macam lah. Yang kalau kita lihat yang lalu belum ada. Istilah kadrun misalnya. Kadal gurun, terus onta padang pasir, Arab itu tandus, Arab itu gersang, Arab itu terbelakang, gembala kambing. Saya jadi ingat peristiwa ketika awal-awal Rasulullah Muhammad SAW mengirimkan surat ke beberapa raja-raja saat itu ya, Persia, Romawi dan seterusnya. Ada satu dialog dari Kaisar Raja itu, saya lupa, intinya adalah apa? Saya disuruh beriman oleh orang di tengah padang pasir gembala. Jadi kita mau urai ini. Sekarang ini kenapa muncul hal-hal seperti itu ya? Islam itu ke Nusantara itu adalah agama pendatang. Dia datang itu menjajah. Narasi-narasinya seperti itu. Apakah ini konteksnya sebetulnya isu politik atau isu agama? Kalau tidak, kalau iya sebetulnya muaranya mau kemana? Jadi kita pengen menginventarisir, mengidentifikasi sebetulnya satu. Ini kenapa sih ini muncul dan tujuannya apa dan siapa yang menggulirkan ini? Itu satu. Yang kedua, memang tidak bisa kita pungkirin Al-Quran itu berbahasa Arab. Firman Allah sendiri pun di Quran berbahasa Arab. Rasulullah Muhammad SAW itu bangsa Arab. Dua kota suci umat Islam itu adalah di Arab, Madinah dan Makkah. Kiblat umat Muslim itu juga di Arab, gitu kan? Bahkan Rasul dan Nabi sejarahnya itu kan turunnya di sisi Arab semua. Itu tidak bisa dipungkiri faktanya. Apakah berarti kalau kita tidak suka, sinis dengan namanya Arab, itu sebetulnya itu hanya sasaran antara saja. Sungguhnya yang mau ditembak adalah Islam. Cuman orang nggak berani. Itu yang mau kita urai. Itu dulu. Satu dulu untuk Pak Raden nih, Pak Raden. Kenapa isu-isu ini muncul terakhir-terakhir ini? Apa latar belakangnya? Siapa yang menggulirkan? Tujuannya apa sebetulnya? Ya. Jadi saya ingin merefresh dulu ya. Saya ingin merefresh dulu tentang sejarah bangsa Indonesia kita. Ya. Yang menjajah bangsa Indonesia itu diantaranya ya Portugis. Apakah itu negara Islam? Bukan. Kemudian datanglah Belanda. Apakah itu negara Islam? Bukan. Kemudian datang lagi Inggris. Apakah itu negara Islam? Bukan. Jepang. Apakah itu negara Islam? Bukan. Tapi ada enggak yang kira-kira itu menjelek-jelekkan negara-negara yang menjajah kita tadi itu? Enggak ada. Karena mereka bukan Islam. Ya. Nah, jadi patut sangat kuat diduga mereka yang menyerang, mengolok-ngolok orang Arab atau bangsa Arab itu sebenarnya ingin mengolok-ngolok Islam. Tapi tidak berani. Pak Raden langsung ambil kesimpulan itu di awal diskusi. Jadi sebetulnya iya. Arab itu hanya sasaran antara, tujuan akhirnya sebetulnya Islam. Iya, dan itu sangat-sangat diduga kuat memang itu tujuannya seperti itu. Istilah onta, istilah kadrun, istilah bangsa jahiliyah dan sebagainya. Walaupun ada beberapa fakta juga, memang Arab itu dulu jahiliyah gitu ya. Kemudian setelah Nabi datang, Rasulullah datang, kemudian mereka berubah gitu ya. Olok-olok ini kan muncul kembali.
ya, menjadi seolah-olah gitu ya, seolah-olah menjadi kendaraan kepentingan tertentu gitu ya. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan Islam, untuk mengkerdilkan Islam, dan supaya tidak ada simpati terhadap Islam. Makanya diserang terus gitu ya. Melalui apa? Melalui Arab. Padahal Arab itu nggak pernah menjajah kita. Yang menjajah kita itu Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Nggak ada orang menghujat Jepang, nggak ada orang menghujat Belanda, Inggris, apalagi Portugis, apalagi nggak ada. Karena memang bukan itu tujuannya. Dia mengolok-olok Arab bukan untuk mengolok-olok bangsa Arab, enggak. Mereka mengolok-olok Arab sebenarnya sasarannya adalah untuk mengolok-olok Islam. Termasuk orang Islam sendiri ada juga yang mengolok-olok Arab. Banyak. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena ini menjadi narasi kepentingan tertentu, tentu saja ketika dia menunjukkan dia anti Arab, itu supaya dia seolah-olah memihak kepentingan tersebut. Apa itu kepentingan? Nggak perlu saya sebut, semua orang udah tahu. Jadi saya pikir ini penting untuk kita sadari gitu ya, bahwa ya udahlah, itu kan mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk mengolok-olok agamanya sendiri, untuk mengolok-olok Islam sebagai agama terbesar di tanah air gitu. Nah, saya pikir kesimpulannya adalah tadi ditanyakan kira-kira ini apa? Patut diduga sangat kuat mereka mengolok-olok Arab itu sebenarnya dia mengolok-olok Islam. Diskusi kita belum 5 menit. Pak Andi udah nggak sabar langsung bicara kesimpulan. Tapi saya masih penasaran, ini sebetulnya narasi kepentingan tertentu. Supaya tidak misinterpretasi dari kita sekalian, apa Paraden 1-2, contoh konkret. Dan siapa sih, pihak mana, kelompok mana yang menggulirkan ini? Kalau saya sebutkan pasti saya akan kena tuduhan undang-undang menuduh orang clue saja. Ya pasti gini loh, pasti sebuah negara ya, tidak hanya Indonesia, itu pasti penuh dengan kepentingan-kepentingan, di mana kepentingan itu tujuannya satu, apa? Kekuasaan. Bukan hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu yang digulirkan gitu ya. Untuk apa? Ya untuk kepentingannya dia. Apa? Untuk menguasai apa itu? Apa saja. Menguasai birokrasi, menguasai ekonomi, menguasai bisnis, menguasai dunia politiknya, gitu ya, menguasai geografis, menguasai sumber daya, gitu. Nah, kepentingannya banyak sekali, gitu ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Kalau Indonesia kan 88% kurang lebih itu beragama Islam, ya. Nah, ini kalau menjadi kekuatan luar biasa dan tidak bisa dirangkul, ini kan berbahaya, ya. Sehingga apa artinya? Ini analisa saya ya. Karena ini gede dan susah untuk dirangkul, dipecah sekalian gitu. Oke, ini sebetulnya relate dengan diskusi topik kita kemarin. Kita beberapa kali mengurai tentang ada kekuatan tangan yang luar biasa yang memang tidak nampak. Yang ujung-ujungnya jari-jarinya adalah pengen menjauhkan gitu kan agama dari segala urusan dunia. Jadi udah orang Islam itu urusannya di masjid saja, sholat saja. Politik itu enggak perlu Islam masuk, ekonomi enggak perlu Islam masuk, gitu ya. Memang ada upaya sistematis dan saya rasa ini juga sudah lama sekali dilakukan untuk menjauhkan kehidupan kita dari hal yang paling sederhana. Kemarin kita mengurai parenting misalnya, digital teknologi misalnya, itu salah satu ujungnya kan menjauhkan kehidupan kita, values kita dari nilai agama. Sebetulnya itu ya, kembali lagi ya, balik-balik ke situ ya. Sebenarnya di negara-negara yang sekuler, yang artinya agama tidak dominan gitu ya, itu mereka tidak melakukan itu. Tapi itu dipakai di negara-negara di mana agama itu dominan, kayak Indonesia. Indonesia itu negaranya dominan. Ya, tapi kalau kita lihat di Malaysia gitu ya, udah hampir 50-50. Kalau di Amerika kita minoritas gitu. Nah, untuk negara-negara terutama Indonesia gitu ya, makanya kampanye sekularisme, kampanye liberalisme, kemudian kampanye untuk memojokkan Islam biar tidak menjadi sesuatu yang kuat, itu gencar gitu ya. Kenapa? Karena memang lumayan signifikan gitu, lumayan diperhitungkan kekuatan daripada umat Islam ini gitu. Nah, teman-teman, sayangnya umat Islam tidak menyadari kekuatannya itu. Ya, sehingga mudah terpecah-pecah, mudah diadu domba, mudah dihasut gitu ya. Sehingga apa?
sehingga mereka Islam. Tetapi dia juga menyerang orang Islam, menyerang agama Islam, menyerang santri, menyerang ulama. Itu kan sebenarnya lucu gitu ya. Orang Islam tapi dia menyerang ulama dari umat Islam gitu. Ya, ini sebetulnya juga apakah bisa dikatakan ini sebenarnya juga residu politik, sisa-sisa dari luka politik. Misalnya kita bilang lah politik yang sangat panas di Jakarta misalnya dalam konteks itu. Terus naik eskalasinya menjadi kepemimpinan nasional. Tidak terlepas dari itu juga sebetulnya. Iya, makanya saya katakan tadi kan ini kepentingan. Ya. Kepentingan itu pasti ngarahnya ke kekuasaan. Kekuasaan apa? Macam-macam. Ekonomi, birokrasi, politik, sumber daya alam, dan sebagainya. Itu arahnya pasti ke sana. Gitu ya. Untuk apa? Supaya tidak ada halangan. Ya, supaya untuk memegang kekuasaan tertentu atau kepentingan tertentu. Ya, Pak Raden di diskusi di awal sudah ngasih kesimpulan, ya sebetulnya Arab itu hanya sasaran antara. Ujung-ujungnya sebetulnya menyerang Islam, cuman nggak berani langsung. Saya ke Kisenoki, sebelum lebih dalam, bisa sedikit diurai sebetulnya perjalanan masuknya Islam ke Indonesia, gitu kan? Misalnya dimulai dari kekhalifahan Utsmani, let's say ya, dimulai dari Wali Songo atau periode-periode sebelumnya, untuk merespon anggapan bahwa seperti tadi sedikit Pak Raden ceritakan, Islam itu agama pendatang, agama menjajah, merusak tatanan segala macam gitu ya, sehingga seakan-akan namanya tradisi segala macam, Kiseno dalang pas gitu kan. Tahu saya bahkan Wali Songo segala macam kan memakai wayang itu sebagai media dakwah, gitu kan. Sebetulnya gimana sih proses masuknya Islam ke Indonesia yang misalnya dibawa oleh Wali Songo, mengakulturasi budaya dan seterusnya, bisa diurai situ? Iya. Jadi kalau kita lihat masuknya Islam lewat Wali Songo itu yang titik simpulnya itu di sini. Mereka para wali-wali 9 dulu pertama masuk ke Indonesia, ke Nusantara itu gagal, Mas. Itu zaman Utsmani. 9 ini tidak pulang, gagal. Kemudian si Sultan ini mengundang para ulama-ulama sedunia. Dari Maroko, kemudian dari mana itu lagi, dari Arab, dari yang lain-lain itu diundang. Kemudian mereka diminta untuk datang, dan mereka ini orang yang ahli di bidangnya, tidak melulu ahli agama. Istilahnya bilisani qaumihi. Dari ulama-ulama itu kemudian disebarkan lagi ke Indonesia. Misalkan Pulau Jawa, oh kamu cocoknya Sultan Jawa Timur, Sultan Malik Ibrahim, kemudian Sunan ya itu kira-kira gitu ya. Yang ahli pertanian, ahli ini tukang, itu ya. Beliau mengetahui agama, tetapi tidak mendetail. Tapi dia menguasai di bidang itu. Dan mereka mengajak masyarakat itu dengan tata cara yang sesuai dengan keahlian masyarakat itu, kesukaan masyarakat itu. Dan orang kita itu kalau yang ngajak itu orang asing, senang. Orang asing so boso itu kan senang. Bisa boso, suka ndahalangi, akhirnya mereka jadi senang, dan akhirnya Islam masuk ke Indonesia hampir tidak ada konfrontasi. Karena masuknya halus lewat budaya. Halus lewat budaya. Jadi mematahkan budaya lama dengan budaya Islam itu sangat luar biasa. Jadi para wali-wali itu membawa Islam dengan budaya. Sehingga Islam itu masuknya tidak terasa. Itu sekaligus membantah sekelompok orang yang berpendapat bahwa Islam itu masuknya dengan pedang, Islam itu masuknya dengan darah, gitu ya. Padahal fakta sejarahnya, gitu kan, masuknya kan itu tadi mengajari bertani, berdagang, strategi negara, pengairan, begitu kalau ceritain misalnya mulai dari Majapahit lah ya, dan Batak dan seterusnya, Demak, gitu ya. Dan siapa yang bisa mencari bukti bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang? Nggak ada satupun yang bisa. Coba dulu kita di wilayah Indonesia ini, dulu kan orang animisme, dinamisme.
kemudian datang Islam mereka bisa berubah total. Coba, berubah total. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi seperti budaya-budaya di Indonesia, misalnya ya, yang sampai hari ini masih ada ya, kenduri, ruatan, syukuran panen, misalnya ya, kita masih ada ya. Kalau panen kita terus mau bangun, kita bahasanya sesajen konteksnya gitu. Itu harus dimaknai sebagai bahasa sekarang kerennya kearifan lokal, tapi dalam konteks yaitu budaya Nusantara. Islam datang ngemong itu semua ya. Ngomong itu semua yang value-nya harus ditauhidkan gitu. Gimana Ki? Ya. Betulnya. Jadi memang di dalam budaya itu ada yang murni budaya Jawa ya. Jadi budaya nenek moyang dulu memang ada sebelum Islam datang. Kemudian Islam datang terhadap budaya-budaya lokal yang ada itu, mereka datangnya bisa satu, bila itu suatu budaya yang baik, isinya tidak bertentangan dipakai oleh Islam. Bila isinya itu bertentangan, maka diambil yang bertentangan, dimasuki yang Islami. Itu seperti itu. Nah, sehingga budaya macam apa di dalam Islam itu semuanya bisa dilakukan. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu dari kata urf, urf artinya itu adat atau budaya yang turun-temurun diwarisi oleh satu kelompok masyarakat. Bila isinya baik, dia budaya itu ma'ruf namanya. Kalau dia tidak baik, mungkar namanya. Ini contoh ini, kita masih ingat dulu kita mungkin zaman kita masih itu. Ada orang melahirkan itu kira-kira diakikoi apa disepasari? Sepasaran kan? Selamatannya sepasaran. Itu Jawa itu. Nah, karena gitu itu. Kemudian ada orang main. Itu adalah budaya yang mungkar. Budaya itu oleh para wali dimasukkanlah budaya dengan akikoan. Akikoan tidak sama dengan Nabi kita. Nabi kan cuma menyembelih dibagikan gitu saja. Tapi diadakanlah acara-acara makan-makan, kemudian acara potong rambut, acara ngundang orang, ada tausiahnya. Itu adalah budaya jadi ma'ruf, yang mungkar jadi ma'ruf. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itulah yang penting dalam budaya Indonesia itu. Dan harus dilakukan dengan tata cara yang asimilasi, atau bahkan kita akan membuat budaya itu menjadi budaya baru, tapi itu budaya yang baik. Nah, itu yang penting di dalam Islam itu kayak begitu. Jadi konteks dakwah. Kalau di Quran itu kan harus bil hikmah ya. Dengan penuh kebijaksanaan, bukan hanya benar, bukan bil biri, tapi juga harus bil hikmah. Kita juga harus sangat arif dalam konteks dakwah. Jadi kita harus berbicara dengan bahasa kaumnya yang berkaitan dengan budaya, dan di Indonesia ini luar biasa ya, ribuan suku gitu kan. Itu tantangan sekarang ya Ki, untuk meredam itu tadi, untuk meredam gejolak yang seperti Pak Raden sampaikan, betapa meruncingnya gitu kan kepentingan-kepentingan dari kelompok tertentu yang sebetulnya yang mau diserang Islam gitu kan, cuman sasaran antaranya Arab. Harus arif seperti itu sebetulnya ya tantangan sekarang. Ya, jadi umat Islam memang harus belajar terus, memang belajar ke masa lalu tentang sejarah, bagaimana dari Nabi Muhammad sampai ke Abu Bakar, Umar, Utsman, dan terakhir adalah sejarahnya Ali bin Abi Thalib dan dinasti Umayyah. Karena pada saat akhir dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib dengan Bani Umayyah inilah konflik itu terjadi. Dan mereka pada pengikutnya Ali mengatakan kalau ada orang khutbah di mimbar itu adalah Umayyah, dia adalah pengkhianat. Demikian pula umatnya Bani Umayyah, Muawiyah itu kepada pengikutnya, dia mendoktrin bahwa kalau kamu melihat orang pakai surban khutbah ini, dia adalah keturunan Ali dan dia juga pengkhianat. Jadi keduanya saling menjelek-jelekkan. Kenapa? Karena faktor kepentingan politik. Nah, kalau kepentingan politik ini kita harus belajar dan kita harus tahu kita harus di mana ini kita menempatkan diri kita. Jangan sampai kita terbawa arus
seperti yang sudah terjadi di negara kita itu. Ya. Kemudian Penting, biasa dari ada isu begitu pasti ada yang numpang, itu sudah biasa, sejak dulu ada, kira-kira gitu. Ya. Jadi sejak dulu yang numpang itu mesti ada, dan mereka kelompok-kelompok kalau Mas Andi bilang kelompok munafikin, ya kira-kira cari tumpangan yang enak. Dia akan bermain di dua tempat, di sini ya main, di situ ya main, kira-kira gitu. Dan selalu selamat dia itu di dunia, kira-kira gitu. Ya, ya. Tentang kepentingan politik, kembali ke Pak Raden. Pak Raden tadi di awal diskusi sudah jelas Mas State, gitu ya. Sebetulnya ujungnya adalah nyerang ke Islam. Jadi ada dua kekuatan sih memang yang tidak suka dengan Islam, termasuk beberapa seri yang lalu sudah ngomong ini harus dijauhkan, gitu ya. Tahun-tahun ke depan itu kan tahun-tahun politiknya tambah panas, gitu ya. Akan tahun 2024. Jadi 2-3 tahun ke depan kan situasinya tambah parah. Karena terlihat sekali misalnya di sosial media hari ini narasi-narasi seperti itu semakin gencar. Sampai hari ini misalnya kalau kita baca-baca berita luar biasa. Ini kan kondisi yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya kalau kita ngomong dalam konteks bangsa. Tapi di satu sisi juga orang saling ngeklaim nih, saya paling Pancasila, NKRI. Di satu sisi seperti kemarin kita ngomong, kenapa sih Islam masih dibenturkan dengan nasionalisme? Kita kemarin pernah bahas seperti itu. Nah, ngelihat gini harus gimana nih beberapa tahun-tahun ke depan, Pak Raden? Saya rasa gini ya, masyarakat atau rakyat ini kan semakin cerdas gitu ya. Semakin dia disuguhi ya dengan tontonan-tontonan atau narasi-narasi yang tidak adil, mereka langsung paham sekarang. Ya. Karena masyarakat kita ini kan dicerdaskan dengan teknologi juga. Ya, sedangkan mereka juga menggunakan teknologi untuk dalam tanda petik menyerang. Nah, kalau menyerangnya mereka ngawur, ya tidak berdasar, kemudian dengan tendensius dan tidak ada keadilan, itu rakyat juga akan tahu, ya akan paham juga akhirnya gitu ya, bahwa ini adalah sebenarnya hanya narasi-narasi tertentu yang tidak benar, gitu ya. Lah orang yang menjajah itu bukan Arab kok yang diolok-olok Arab gitu. Memang berapa sih jumlah orang Arab di Indonesia misalnya? Berapa jumlahnya? Enggak banyak. Lebih banyak etnis yang lain daripada etnis Arab kan gitu. Tapi mengapa kok Arab yang diserang? Ya itu tadi itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya rasa juga para pemangku kepentingan, dalam arti maksud saya para pemegang kepentingan gitu ya. Bukan stakeholders dalam konteks yang biasa, tetapi yang memiliki kepentingan. Itu juga mulai melihat nih, kalau saya amati sekarang. Dia mulai melihat ada risiko. Kalau dia menyerang terlalu keras, itu akan berbalik kepada dia. Makanya dia sekarang lagi mencari cara gitu ya, bagaimana dia menyerang dengan cara yang lain. Apa itu saya belum tahu. Tetapi kalau saya secara pribadi melihat gitu ya, melihat bahwa mereka mulai menyadari ya kalau ditekan terlalu keras ini maka akan berbalik ya kepada mereka. Nah, ini yang kedua gitu. Nah, yang ketiga saya pikir kita tidak bisa kita pungkiri tahun 2022 ini kan sudah mulai panas nih dengan adanya beberapa kepala daerah yang memang harus berhenti ya menurut undang-undang itu harus berhenti dan digantikan dengan PLT kan gitu kan. Nah, ini sudah mulai memanas sebenarnya. Ya, nanti 2023 saat kampanye, 2024 adalah saat pemilu. Nah, ini akan menjadi taruhan besar bangsa kita. Ya. Bangsa kita ini akan tetap kerdil ya. Kemudian akan tetap ada nyinyiran-nyinyiran yang tidak fair gitu ya. Tidak adil gitu ya terhadap golongan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Ini akan semakin meruncing ya setelah tahun 2024 gitu ya, dan akan semakin berbahaya. Ya. Ibarat Kenapa? orang balapan lari sebetulnya sekarang ini banyak orang sudah curi start duluan sebetulnya. Bukan siap-siap lagi, sudah lari sekarang ini. Iya, sudah curi start duluan dan sudah banyak juga yang ancang-ancang dari kiri kanannya gitu. Ya, untuk saling menyalip gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan, jangan sampai umat Islam ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan itu, apapun narasinya. Dan akhirnya apa? Setelah dimanfaatkan, yang memiliki kepentingan berjaya, umat Islam ditinggalkan.
bahkan menjadi korban gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini dibutuhkan seperti kata Kiseno tadi, benar. Umat Islam harus terus belajar. Ya, harus terus menyadari gitu. Dan saya rasa anak-anak muda gitu ya sekarang sudah mulai tahu, mulai paham gitu ya. Apa sih ini situasinya seperti apa, dan mereka mulai mengkristal ini ya, mulai menyatu kalau saya melihatnya begitu ya. Nah, mudah-mudahan semakin lama semakin menyatu dan tidak ada satu kepentingan pun yang ingin memecah belah atau memanfaatkan ya umat Islam ini yang pada akhirnya setelah tidak dianggap tidak bermanfaat akhirnya dijadikan korban gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Di beberapa segmen, Pak Raden sering men-state dengan sangat keras. Persoalannya sebetulnya bukan hanya datang dari luar Muslim ini, dari Islam sendiri. Yang Pak Raden pakai state keras, munafikun lah, gitu ya, munafikun. Dan itu sejak zaman Rasulullah sudah ada. Menghancurkan Islam dari luar mungkin berat, sulit, karena justru itu akan membuat Islam tambah solid. Karena itu didorong dari dalam, gitu ya, kita lihat. Jadi misalnya sekarang ada kelompok, let's say bilang penggolongan di beberapa ustadz saja lah, ada ustadz radikal misalnya, ada yang moderat, ada yang salafi. Ini kan diadu, jadi nampak sekali lah perang opini di media sosial, di media massa itu kan nampak sekali antar. Ini memang by design, ini by grand design sebetulnya ya situasi seperti ini, gesekan-gesekan yang terjadi ini Pak Raden. Saya tidak tahu apakah ini by design atau tidak, tetapi memang ya istilah-istilah ulama atau ustadz radikal, ustadz intoleran, ustadz wahabi gitu ya, itu kan muncul gencar belakangan ini gitu ya. Nah, apakah by design? Saya tidak tahu, tetapi kalau ini gerakannya kelihatan gerakan teratur, gerakan masif gitu ya. Ya mungkin saja gitu ya, tapi saya tidak bisa mengatakan benar by design. Tetapi pasti yang bisa saya yakinkan gitu ya, ada gerakan-gerakan kepentingan tertentu yang mencoba untuk memanfaatkan situasi gitu ya. Memanfaatkan situasi dengan apa? Mendiskreditkan Islam. Karena itu paling gampang. Dituduh umat Islam intoleran, dituduh umat Islam radikal, dituduh umat Islam macam-macam. Ya. Bahkan yang kebanyakan nuduh itu kalau kita lihat bukan orang non-Islam. Non-Muslim itu kalau perhatikan, nggak ada. Ada yang memanfaatkan, ada yang memanfaatkan penumpang gelap. Tapi sesungguhnya penumpang gelap ini yang punya skenario, yang akan mendapatkan untung banyak dari situasi ini. Kalau saya mengatakan bukan penumpang gelap, ini orangnya jelas. Tidak perlu saya sebut ini. Orangnya jelas, tapi penumpang yang ada di belakang. Ini yang akan menikmati semuanya. Ya, bukan penumpang gelap, jelas kok ini orangnya, cuman dia di belakang, ya tidak kelihatan, ya bukan gelap, jelas orangnya tapi tidak kelihatan karena dia di belakang. Nah yang di depannya kerucuk-kerucuknya lah, pion-pionnya lah, kamu ngomong gini, kamu ngomong gini, kamu ngomong gini begitu. Jadi ya itulah yang terjadi saat ini. Ya, yang nampak di permukaan yang ada di media massa ini sesungguhnya kan jari jemari kecil. Gitu ya, kita tidak bisa melihat secara transparan siapa sesungguhnya tangan yang besar, gitu kan, badannya siapa, mindsetnya siapa, kita nggak lihat. Oke, kembali ke Kiseno. Tadi di narasi awal saya sudah sampaikan tentang Pak Raden sudah men-set keras ini. Benci Arab itu sebetulnya sasana antara lainnya ke Islam. Fakta-faktanya kan tidak bisa dipungkirin, dan itu juga kersane Gusti Allah gitu, hak vetonya Gusti Allah. Ya, Islam turun di Arab, pakai bahasa Arab, Al-Qur'an itu berbahasa Arab gitu. Bagaimana kita memaknai secara tepat, secara proporsional gitu. Mana yang Islam, mana yang Arab? Ya memang Arab itu bukan Islam. Tapi jangan salah, Islam itu turunnya di Arab. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab gitu ya. Bagaimana mau maknai gitu? Antara Islam dan Arab ini? Iya, jadi Islam dan Arab itu bagaimana indikatornya? Sederhana sebetulnya, kalau Islam itu indikatornya sudah ada di Quran dan Sunnah. Kemudian selain itu budaya.
budaya suatu masyarakat itu bila baik bisa kita ambil, kalau tidak baik ya kita perbaiki, kalau enggak ya sudah kita ganti yang lainnya. Itulah namanya budaya. Jadi Rasulullah misalkan sebagai manusia bangsa Arab, ya beliau punya budaya juga kan. Budayanya pakai pakaian gamis, ya, warna dominan putih kalau musim panas, ya. Kalau musim dingin ya hitam. Ya. Jadi itu budaya. Jadi, nah, budaya itu bisa kita pakai, bisa pula tidak kita pakai, nggak apa-apa. Ya. Tapi ajarannya itulah yang universal, yang kita pakai, dan apa yang dilakukan akhlaknya Rasulullah itulah yang menjadi teladan kita semuanya. Itu yang harus kita jadikan tuntunan kita. Karena kita ini semuanya ada yang nggak ada akhlaknya, gitu ya. Jadi akhlak Rasulullah itulah akhlak Quran dan Sunnah. Nilai-nilainya universal, bisa dicontoh oleh siapapun. Dan Rasulullah kebetulan juga orang Arab, gitu ya. Yang budayanya saja yang tidak wajib kita tiru, tidak harus kita tiru. Tapi akhlaknya itu yang harus kita tiru. Kira begitu, Mas Lunggar. Contoh misal, in case Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu panutan kita, beliau berbahasa Arab, berbangsa Arab. Terus ada orang yang sinis dengan Arab. Hati Muslim yang benar, yang tegak itu. Kalau ada orang ngejek-ngejek rasnya Rasulullah, kita seharusnya ya marah, tersinggung atau enggak kok. Yang dibilangin kan rasnya, sukunya. Tapi hati-hati loh, Rasulullah itu sukunya dari Arab, dari Quraisy. Seharusnya gimana sih melatih hati itu? Sama dengan gini, sama dengan begini misalnya. Saya berasal dari satu kota di Jawa Timur. Terus orang misalnya memuji-muji dengan kota saya bangga dong. Itu sama dengan memuji saudara-saudara saya, tempat saya lahir, bapak ibu saya, dan sebaliknya. Meskipun dia tidak menjelek-jelekkan orang tua saya, tapi misalnya mengejek, saya patut tersinggung. Gitu kan. Itu sebetulnya proporsionalnya itu akan muncul dengan sendirinya karena persoalan kualitas iman, gitu ya. Kalau Anda beriman, cinta ke Rasulullah, hatimu akan berkata jujur, kamu marah karena cinta Rasulullah atau karena nafsu, gitu ya. Gimana itu, Ki? Gimana itu, Ki? Jadi sederhana sebetulnya, kalau orang Islam imannya kuat, dia tidak akan mengolok-olok siapapun. Tidak akan mengolok-olok siapa. Tidak akan mengolok-olok. Kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Jadi jangan sampai kamu lelaki mengolok-olok lelaki lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada. Dan kalau toh Muslim yang gitu. diolok-olok bersikapnya ngikuti Rasulullah. Ketika Rasulullah diolok-olok, sikapnya bagaimana? Itu ya. Kalau masih diolok-olok aja kan nggak apa-apa. Ya. Masih diolok-olok nggak apa-apa. Contoh misalnya, Kiseno tadi mengatakan membedakan Islam dengan budaya Arab. Ya Islam itu Quran hadis, budaya Arab. Contoh misalnya jilbab lah, gampang. Menutup aurat. Menutup aurat itu Quran hadis. Apakah pakai sarung, apakah pakai gamis, pakai celana itu jangan dipersoalkan gitu. Dan tidak harus bergamis seperti orang Arab. Jadi boleh pakai sarung gitu kan ya. Itu yang dipahami ya. Jadi berjilbab itu bukan konteks jilbabnya, bukan konteks kerudungnya, tapi menutup auratnya. Gitu ya. Nah, hari ini yang dipersoalkan kan hal begitu-begitu. Sampai orang tidak tahu mana sebetulnya Islam, mana sebetulnya Arab. Ya, karena ilmunya masih kurang, Mas. Lagi-lagi ilmu. Ya, kalau ilmunya bertambah gitu, dia akan memahaminya dengan benar. Kalau ilmunya masih kurang gimana? Kira-kira gitu ya, masih segitu-gitu pengertiannya. Suka menghujat orang yang begini gitu. Padahal pemahaman para ulama begitu sangat luas sekali. Tidak kita tahu, oh ternyata aku keliru aku memahaminya. Kira-kira gitulah. Jadi pemahaman ilmu kita yang harus kita belajar lebih banyak dan berguru kepada banyak ulama, jangan hanya 1-2 ulama, itu gitu. Kalau soal pakaian ya Ki ya, mohon maaf ini, itu kan
katakanlah itu budaya Arab lah. Misalnya Bisa. ya. Mengapa kok budaya Korea yang misalnya pakai mini, kemudian kayak itulah K-pop itu. Kenapa itu nggak diolok-olok? Kenapa pakai jas, pakai dasi nggak diolok-olok? Kenapa kok yang diolok-olok adalah budaya Arab? Itu memang pakai dasi itu budaya kita. Bukan, budaya kita pakai blangkon. Eropa. Ya. Kemudian rok mini, kayak di mall-mall kita lihat. Kenapa nggak diolok-olok itu? Ya, malah dinikmati. Ya kan? Kenapa? Apakah itu budaya kita rok mini itu? Kok nggak diolok-olok? Gitu. Tapi orang yang berpakaian rapi, sopan, tertutup, malah diolok-olok. Gitu. Kita nggak usah kita simpulkan. Orang udah ngerti arahnya kemana. Gitu. Gitu aja sudah. Karena memang kita tuh nggak punya budaya yang kuat sebenarnya. Memang mau ke mall pakai itu, pakai jarik gitu ya, pakai jarik dan sanggul. Kalau dulu iya nenek-nenek kita, gitu. Sekarang ada nggak? Ya kan gitu. Jadi sebenarnya kita ini budaya kita memang sudah tidak ada gitu ya, dan kita mengadopsi budaya dari luar. Salah satunya dari Arab, Amerika, Korea, Jepang, Eropa kan gitu. Jadi ini nggak usah disimpulkan, sudah jelas arahnya kemana. Ya, termasuk tentang keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, penyusunan Pancasila misalnya ya, dari BPUPKI menjadi PPKI misalnya, kelompok 9, ada dari nasionalis, ada dari agamawan gitu ya, ada dari partai yang lain. Sejak awal founding father kita sebenarnya sudah mensepakati, dan ini bolak-balik kita gariskan, dan disepakati secara nasional dalam konteks ini. Kita ini memang plural, berbeda budaya, begitu ya. Hari ini kalau kita lihat, perbedaan-perbedaan yang sebetulnya jadi kekayaan ini, tiba-tiba kan dibentrokkan antar etnis, antar sara. Jadi ini luar biasa. Seperti yang Pak Raden sampaikan, memang ya ada gerakan yang sistematis untuk membenturkan itu. Tadi dengan kepentingan tertentu gitu ya. Jadi kan memang kita ini berbeda, kita ini Bhinneka, tapi harus Ika gitu ya. Karena itu Pancasila, penyusunan Pancasila misalnya, teks Pancasila dari Piagam Jakarta gitu kan misalnya, dari Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah sangat jelas perubahannya, dan kita sudah sepakat. Hari ini keragaman dalam konteks Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika yang sebetulnya itulah kekuatan kita. Hari ini digesek-gesekkan. Gitu kan. Islam digesekkan dengan budaya, Islam dengan Arab, Jawa non Jawa dan etnis lain gitu ya. Ini kan jadi luar biasa. Ini kan jadi luar biasa persoalannya. Oke. Tidak terasa kita udah ada di ujung diskusi satu saja. Tadi Bukit Seno dan Pak Raden sudah mengelaborasi tentang tantangan kita di tahun-tahun ke depan. Ada yang sudah curi start lah, ada yang sudah lari, ada yang siap-siap, ada yang sedang menunggu. Pak Raden nggak setuju dengan istilah penumpang gelap. Penumpangnya sudah jelas, cuman di belakang, gitu kan. Dia akan nongolin wajahnya, nunggu waktunya, atau dia tidak perlu nongolin gitu ya, kepentingannya masuk. Ini kan kita betul-betul di challenge hari ini, ditantang untuk selalu rukun, NKRI utuh, agama utuh. Ayo rukun bareng untuk membangun. Sebab kalau ribet terus begini kita jadi nggak bangun-bangun. Apa yang bisa disarankan untuk bangsa dan negara ini? Boleh Pak Raden dulu. Iya, yang jelas kita punya Pancasila, gitu ya, yang sudah menjadi kesepakatan kita, itu menjadi dasar negara, bahkan menjadi referensi ya untuk kita bertindak dan berlaku dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Itu sudah final. Ya, nah sebenarnya orang-orang yang mengolok-olok bangsa lain, mengolok-olok cara berpakaian, mengolok-olok cara orang beribadah dan sebagainya, itu justru bertentangan dengan Pancasila. Tapi mereka teriaknya adalah menuduh orang lain yang anti Pancasila. Itu harus ini bahaya sekali orang-orang seperti ini. Cuman sayangnya orang-orang seperti ini seolah-olah kebal hukum. Seolah-olah dibiarkan gitu ya. Jadi ini bahaya. Jadi saya pikir saya menyampaikan pesan kepada teman-teman gitu ya, yang terutama yang beragama Islam, itu harus tetap terus alert gitu ya, waspada dengan segala macam
propaganda dengan segala macam kampanye-kampanye hitam atau kampanye negatif terhadap Islam gitu ya, dan tetap direspon secara berimbang ya, secara waspada gitu ya, agar kita tidak mengorbankan, satu adalah keislaman kita, yang kedua tidak mengorbankan kita sebagai kehidupan berbangsa sebagai bangsa Indonesia. Itu aja sih sebenarnya. Ya, thank you Pak Raden. Ki Seno, monggo. Ya, kalau saran saya untuk kita umat Islam memang harus terus mempelajari Islam kita, kemudian juga memahami budaya kita, dan mari kita bersatu padu. Umat Islam ini selalu menjadi solusi, menjadi sebetulnya titik berat pada perubahan ya sesungguhnya itu. Nah, ini mari kita mengambil peran untuk menjadi pemersatu dan menjadi teladan bagi siapapun. Kita jangan mudah untuk dibentur-benturkan, dan mari kita berucap yang positif dan berperilaku yang positif demi bangsa dan negara kita. Kira-kira itulah Mas Tonton. Terima kasih. Terima kasih banyak Ki Seno, Pak Raden, rekan sekalian. Inilah Triwise ke-8 Tempatan 2009. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.